Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Ratu Aisyah selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Di sini kami menjelaskan mengenai menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama Fitri Komalasari, kemudian saya sendiri Nabila Ratu Aisyah, lalu Siti Nuraini Mediayanti, dan Siti Zahra Maulidina. Di sini kami memiliki 4 pembahasan. Yang pertama nilai pelanggan, kedua kepuasan pelanggan, ketiga loyalitas pelanggan, dan keempat hubungan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Fitri Komalasari. Saya Fitri Komalasari akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu nilai pelanggan. Pada dasarnya, nilai pelanggan didefinisikan sebagai persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Secara sederhana, nilai pelanggan adalah sebagai berikut. Dari formulasi di atas dijelaskan, nilai pelanggan atau customer value adalah sebagai perbandingan antara manfaat yang disarankan pelanggan dengan pengorbanan yang dikeluarkan pelanggan. Nilai persepsi pelanggan dibagi menjadi dua, yaitu total customer value dan total customer cost. Total customer value atau nilai total pelanggan yaitu serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang diserahkan sebuah organisasi. Manfaatnya yaitu ada nilai produk atau produk value, yakni penilaian tentang besarnya keuntungan yang bisa dirasakan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan produsen. Yang kedua yaitu nilai jasa atau service value, yakni nilai pembeda dari produk yang dimiliki dengan produk milik pesaing. Nilai pelayanan dapat dari pemberian pelayanan pada pelanggan. Yang ketiga yaitu personil atau personal value, yakni nilai dari keahlian dan kemampuan para karyawan. Dilihat dari kemampuan komunikasi, keramahan, kesopanan, ketelitian, dan juga kecepatan karyawan. Yang keempat, citra atau image value, yakni penelitian yang didapatkan dari pandangan terhadap semua komponen yang menciptakan image perusahaan. Dapat dilihat lewat produk dan brand. Sedangkan total customer cost atau biaya total pelanggan, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk dan jasa. Biayanya yaitu yang pertama ada biaya uang, yakni besarnya uang yang harus pelanggan keluarkan untuk mendapatkan produk. Yang kedua yaitu ada biaya waktu, yakni lamanya waktu yang dibuang pelanggan saat membeli produk. Biaya waktu biasanya dilihat dari kecepatan transaksi. Yang ketiga yaitu biaya energi, meliputi tenaga yang dicurahkan dalam rangka mendapatkan dengan mengonsumsi produk. Yang keempat yaitu biaya psikologis, yaitu biaya berkenaan dengan proses mendapatkan dan mengonsumsi produk. Menghantarkan nilai pelanggan. Yang pertama loyalitas, yaitu komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Yang kedua, proposisi nilai, yaitu kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Yang ketiga, sistem penghantaran nilai, yaitu meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Siti Zahra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan. Salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan yaitu dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan artinya perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Kinerja kurang dari ekspektasi itu artinya tidak puas. Kinerja sama dengan ekspektasi itu artinya puas. Kinerja lebih dari ekspektasi itu artinya sangat puas. Ekspektasi terlalu tinggi membuat pelanggan kecewa. Ekspektasi terlalu rendah membuat perusahaan tidak menarik cukup pembeli. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan prioritas paling utama dalam perusahaan, maka perusahaan harus memiliki fokus pada pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan ditentukan oleh 5 faktor utama dan harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Metode mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, analisis pelanggan yang hilang. Yang keempat, ghost shopping.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai loyalitas pelanggan. Loyalitas menurut Kotler dan Keller, komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan. Meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Griffin dalam Restudy mendefinisikan pelanggan yang loyal adalah yang pertama, melakukan pembelian berulang secara teratur, yang kedua, membeli antara lini produk dan jasa, yang ketiga, mereferensikan kepada orang lain, dan yang terakhir, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dana dari pesaing. Kemudian, 6 tahap kunci menumbuhkan pelanggan yang loyal. Yang pertama, suspek, tersangka, orang yang mungkin membeli produk atau jasa. Yang kedua, prospek, orang yang membutuhkan. Yang ketiga, prospek yang didiskualifikasi, prospek yang telah cukup Anda untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk. Yang keempat, pelanggan pertama kali, orang yang telah membeli dari satu kali. Yang kelima, pelanggan berulang, orang yang telah membeli dari Anda 2 kali atau lebih. Yang keenam, klien membeli apapun yang Anda jual dan dapat ia gunakan. Kemudian faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, citra merek. Yang keempat, nilai yang dirasakan. Yang kelima, kepercayaan. Yang keenam, hubungan. Yang ketujuh, biaya peralihan. Yang kedelapan, dependabilitas. Kemudian, penciptaan nilai menuju loyalitas. Untuk meningkatkan loyalitas, kita harus meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan mempertahankan tingkat kepuasan tersebut dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan nilai kepuasan, kita harus menambahkan nilai pada apa yang kita tawarkan. Menambahkan nilai dapat dilakukan secara sederhana, seperti meningkatkan kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hubungan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu pengaruh hubungan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik nilai pelanggan yang diberikan oleh perusahaan, maka pelanggan semakin merasa puas terhadap produk tersebut. Dan yang kedua yaitu pengaruh hubungan antara nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan oleh perusahaan, maka pelanggan akan semakin merasa loyal terhadap produk tersebut. Nilai yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada pelanggan. Jadi, jika persepsi pelanggan setelah melakukan transaksi ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa dan tidak akan mengulang transaksinya kembali. Dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengaruh hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Artinya, semakin baik nilai pelanggan dan semakin baik kepuasan pelanggan terhadap produk yang ada, maka akan semakin tinggi juga tingkat loyalitas pelanggan.